Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang baik, untuk kali ini saya membahas mengenai tentang buku yang saya terbitkan, Belajar PLC menggunakan chat program 9.1 dan Heliosoft. Buku ini kolaborasi dengan pertama Bapak Dr. Insinyur Herman Saalam, adalah Wakil Rektor 1 di Institut Teknologi Medan. Kemudian yang kedua adalah Bapak Dr. Insinyur Asmirizal Lubis. Beliau adalah Kepala Bapeda di Sumatera Utara. Kemudian saya sendiri Iksan Parduri, SSI MSI. Kemudian Bapak Muhammad Ilmi Zikri Firdaus, ST, SC. Buku ini sudah diterbitkan di ISBN. Kemudian bisa dilihat nanti di e-book di halaman Google Book, yang di sini alamat ya, untuk alamat websitenya bisa Anda lihat dan bisa diunduh. Kemudian buku ini juga sudah dihakikan ya, untuk dihakikan atau saya lihat jadi hak ciptanya. Buku Belajar PLC menggunakan cek program 9.1, penulis Bapak Dr. Insinyur Herman Saalam, Pak Dr. Asmirizal Lubis, Kepala BPD. Ini biodatanya untuk penulisnya. Kita lihat, saya dihakikan ya. Nah, kita kemudian untuk isi bukunya, buku ini berisi tentang belajar PLC ya, menggunakan program. Ini kata pengantarnya, ini hasil dari penerbit, kita menulis data pribadinya. Itu untuk bukunya. Lihat empat penulis, editornya Pak Janis Marmata dari Unimed, dosen Unimed. Kemudian kita menulis screennya, untuk kata pengantar, ucapan terima kasih kepada Bapak Bapeda ya, untuk di Sumatera Utara, Bapak Surya Lubis. Kemudian Perguruan Tinggi Institut Teknologi Medan yang diwakili oleh Bapak Dr. Insinyur Herman Saalam. Kemudian saya sendiri dari Universitas Budi Dharma. Kemudian Pak Ilmi dari Bank BNI Syariah. Buku ini terbagi dalam beberapa bab. Yang pertama itu mengenai pengertian dari PLC, struktur dasar PLC, input outputnya, fungsi shortcut, fungsi kontrol, kemudian fungsi PLC, keuntungan dan kerugian menggunakan PLC, jenis PLC, merek dan tipe PLC. Di bab 2 berbicara tentang bahasa pemrograman PLC. Ada nanti yang namanya ladder diagram, function block atau FLV, memori PLC, kemudian pemetaan memori PLC. Di bab 3 nanti ke program menggunakan yang namanya cek program 9.1. Kemudian nanti ada instruksi cek program.
Di bab 5-nya nanti berbicara implementasi CX program 91. Di bab 6-nya menggunakan program Jelosoft simulasi ya. Kemudian kita lanjut di bab 1-nya berbicara versi yang harus kita pahami adalah di tingkat perguruan tinggi maupun tingkat kejuruan itu tidak asing lagi ya, untuk pembelajaran versi ya. Sebelumnya adanya versi, cara mengendalikan mesin menggunakan relay. Relay bekerja dengan memanfaatkan koil. Ketika diberi energi menciptakan gaya magnet secara efektif, menarik saklar dalam posisi on off ya. Kemudian untuk sejarahnya pertama itu versi ditemukan oleh yang namanya ya, Dick Morley Desember 1932 sampai Oktober 2017 dengan konsep adalah terbagi dalam 3. Yang pertama programmer, kemampuan memori untuk menyimpan program yang dibuat, mudah dibawa fungsi atau penggunaannya. Yang kedua bersifat logik, kemampuan untuk memproses input aritmatika dan logik itu dalam pembelajarannya aritmatik logik unit. Operasi menjumlahkan, mengalihkan, membagi, dan mengurangi. Kemudian untuk fungsi controller, mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan shortcut. Struktur dari PLC itu terdiri dari CPU, kemudian memori, kemudian input-outputnya, kemudian power supply. Ya, terdiri dari 24 sampai 0 sampai dengan 24 volt. Ya, tegangannya 120 dan 220 volt ampere. Kemudian ini instruksi dari input PLC, ada load atau disebut dengan ladder nanti atau load up, mengumumkan kondisi NO on off ya. Ya, kemudian kita lihat nanti instruksi dasar I not N, kemudian ada load N. Bagaimana cara membuatnya nanti di buku ini dibahas instruksi keep, instruksi different. Di bab 2, nah ini di bab 1 ini menjelaskan tentang jenis-jenis dari PLC yang ada dari dulu sampai sekarang. Itu terdiri dari dikemukakan oleh Allen Bradley, ini tipe jenisnya. Ada logis 40 mili, logis 500 mili. Kemudian ini Siemens, Micro PLC. Kemudian ini modular PLC. Ini untuk PLC yang diproduksi oleh Omron, Schneider. Ini Mitsubishi ya. Kemudian ini bahasa pemrograman PLC-nya adalah ladder diagram. Kemudian ada nanti namanya function block FBD. Kemudian ada namanya nanti struktur teksnya ya, nanti kita akan pelajari di buku ini. Untuk program yang CX 9.1 ya, merancang dan mendownload mengupload program PLC dengan bahasa pemrograman ladder ya. Kalau berbicara ladder yang di bab sebelumnya kita sudah bahas tadi. Nah, ini cara menginstalnya, cara untuk menginstalannya, cara penggunaannya new dokumen. Kemudian pilih versi yang kita gunakan, tipe-tipenya, jenis merek apa. Kemudian simpan di disk name-nya. Nah, ini jenis PLC yang kita gunakan. Kita bisa lihat ya, new PLC, jenis PLC-nya, di disk tipenya ya. Kemudian terhubung dengan apa saja kabel yang digunakan. Ini input ladder-nya, cara membuatnya. Kalau kita membuat pertama adalah tombol start, yang bisa dilihat ya.
lihat, instalkan dulu. Ini open tab ya. Ketikkan dengan ketik C, berarti sudah akan diisi sini apa yang mau kita isi. Kontak pertama, kontak 1 atau CS1, C1, C2. Kemudian ini untuk tombol stopnya, atau disebut dengan tombol NC. Ini proses untuk mengisi koil. Keterangan koil kontak itu ada di bawah sebelumnya. Kemudian ini cara menjalankan prosesnya, proses download mengirim data. Menggunakan koneksi kabel, nanti ada RS232, tergantung jenis PLC yang kita gunakan. Ini instruksi untuk ya, bagaimana cara membuat instruksi di PLC. Ada tip 1, nilainya berapa, untuk nilainya, timer, ada namanya up counter, cara menggunakannya. 55 itu tentang aplikasi ya, untuk membuat tabel quiz. Untuk yang di SMK juga bisa belajar perguruan tinggi untuk aplikasi, conveyor. Dan sekarang semua produksi semua sudah menggunakan alat-alat yang sudah dibuat oleh yang namanya PLC. Tergantung merek yang kita gunakan. Jangkauan dari rangkaian mesin-mesin produksi yang sudah ada. Untuk Zerisoft, ya. Bagaimana installnya, kabel yang digunakan, ya. Kabel SCRC BL01, ya. Kayak komputer ini terhubung kabel ya. Kalau ini cara memulai programnya, hubungkan dengan kabel ke USB ya. Kabel ke PLC tersebut menggunakan USB RS232. Kabel portnya wawancara yang sana. Bagaimana pengerjaannya? Tentang berpustaka. Kemudian ini dilihat penulis Bapak Dr. Insinyur Enwan Salam, Rektor 1 ITM Institut Teknologi Medan. Kemudian Bapak Bapeda, Bapak Dr. Insinyur Asmi Rizal Lubis, saya sendiri, dan Pak Nuri ya. Kemudian ini Pak Elmi Zikri Ketahuan, saya berasal dari jurusan Fisika. S1 saya dari Universitas Andalas, S2 saya Universitas Sumatera Utara, jurusan Fisika. Ya. S1 Fisika, S2 Fisika. Itu saja perkenalan untuk buku belajar PLC saya. Bisa di-download nanti di e-book ya. Kemudian bisa dilihat nanti YouTube bagaimana penggunaan-penggunaannya dari buku-buku yang sudah saya terbitkan. Semoga bermanfaat bagi pendengar dan audiens. Terima kasih. Sampai di sini saya akhiri presentasi saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.